sahabat Alia, senang sekali saya bisa ketemu sama sahabat Alia lagi di sini dan kali ini bukan sama Dokter Alia tapi sama putri pertamanya. Iza, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Lagi ini libur atau memang sengaja mau nyoblos di Lumajang nih? Emang libur. Emang libur. Liburnya telat. Oh gitu. Jadi emang nyoblosnya emang di sini? Iya di sini. Oh ya, jadi nggak usah jauh-jauh ya. Iya bisa joblos semua ya. Nggak usah Oh iya. ngurus-ngurus. Oh iya, benar-benar benar. Berarti 5 surat suara itu bisa Iya, ini kena ya, semua. kena semua gitu ya. Udah ada pilihan apa belum sih? Sudah, kalau pilihan sudah gitu. Untuk presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, udah semuanya. Sudah. Wih, keren. Biasanya yang ditanyain ini ya anak-anak muda ini mungkin hanya sekedar tahu calon presiden dan juga wakil presidennya aja. Tapi kalau Iza udah punya pilihan-pilihan gitu ya untuk yang calon legislatif gitu. Ya sudah yang legislatif juga. Soalnya kan menurut saya kalau lagi gak cuma presiden, kalau presidennya yang menjalankan sendiri, sedangkan dari kan kayak pusatnya yang menjalankan sendiri dari provinsi terus kabupaten kota itu nggak mendukung ya kan regulasinya juga susah gitu ke daerah. Iya iya Jadi iya, menurut benar-benar. saya yang legislatif ini juga penting gitu untuk uh, ke depannya 5 tahun ke depan. Oh iya iya iya. Ini berarti bisa dikatakan bahwa Iza termasuk generasi yang melek politik ya. Karena kan sampai sudah berpikirnya sampai ke situ gitu ya. Jadi legislatifnya kita harus milih yang benar juga. Terus calon presiden, pemimpin kita, pemimpin negara ini juga harus yang sesuai hati nurani juga gitu ya. Kalau Iza sendiri baru periode ini nyoblos. Iya, ini pertama kalinya Wow. nyoblos. Baru pertama kalinya. Jadi pengalaman banget ya. Iya. Pengalaman banget, iya. Tapi Iza udah punya calon-calon yang akan Iza pilih. Berarti kan Iza sudah dikatakan melek politik. Itu dari kapan? Maksudnya belajarnya, maksudnya mencari tahu tokoh-tokoh mana ini yang kayaknya cocok nih untuk membawa perubahan kita untuk 5 tahun ke depan gitu. Kalau saya itu dari kan 2019 itu saya masih SMP ya. Waktu itu belum bisa milih. Tapi mesti lihat-lihat juga. Jadi meskipun di pondok itu kan teman-teman dari guru-guru itu juga ngasih tahu kayak gini-gini loh keadaan politik itu gitu. Jadi dari situ jadi saya tertarik gitu ya. Soalnya kan meskipun saya nggak bisa milih, saya bisa mempengaruhi orang-orang yang sudah bisa memilih ini. Jadi saya cari tahu yang benar yang mana kayak gitu. Terus di 2024 ini saya punya kesempatan buat bisa memilih. Jadi semakin saya cari tahu dari tahun 2023 lah kira-kira itu semuanya dari terutama untuk ke capres ya, untuk itu saya lihat tiga-tiganya. Saya nggak lihat satu aja gitu, nggak. Meskipun mungkin saya emang dari awal saya sudah punya oh yang ini loh yang paling baik kayak gitu dari ketiganya. Oh, jadi memang udah dipelajari itu mulai dari Iza SMP gitu ya. Iya. Jadi pas yang kemarin 2019 Iza juga tahu nih paslon ini gitu ya. Kan ada 2 paslon ya yang Iya, di tahun 2019 itu lebih mudah karena kan cuma 2. Iya. Kalau nggak ini itu gitu kan ya. Nah, Iya. sekarang 3 nambah lagi saingannya istilahnya kayak gitu. Nah, itu berarti Iza juga ini ya nambah-nambah cari tahu tentang apa backgroundnya beliau-beliau itu. Iya, saya cari tahu backgroundnya, bagi rekam jejaknya ya yang sudah dilakuin apa, terus dari capres cawapresnya juga, terus selama ini tuh pandangan apa sama masyarakat itu hubungannya seperti apa gitu. Oh iya iya iya, karena kan memang yang kita tahu juga
paslon yang sekarang capres dan cawapres juga kan dia pernah sempat memimpin wilayah gitu ya. Jadi kan mungkin kita bisa lihat rekam jejaknya mereka di wilayahnya itu gitu ya. Ya apa itu termasuk juga menjadi penilaiannya Iza? Ya, termasuk. Soalnya kan saya juga merasakan di Semarang ya. Itu terus untuk kalau Jakarta mungkin ya saya lihat cari-cari gitu. Orang tua kan juga dua-duanya dari Solo, jadi juga sering ke Solo gitu, terus lihat perkembangan di Solo. Terus juga kalau Jakarta itu mungkin karena adik sekarang di Sukabumi, jadi kan kalau jenguk kan juga ke Jakarta, gitu ya. Jadi bener-bener ini ya, dilihat realnya gitu ya Iza ya. Nah ini berarti lebih gampang dong ya untuk Iza menentukan pilihan mau yang 1, 2, 3 gitu ya. Karena udah tahu nih. Nah kalau menurut Iza, seberapa penting sih generasi sekarang atau anak muda sekarang untuk paham politik? Ya itu penting sekali ya, soalnya kan kita yang generasi muda ini lebih mendominasi, terus lebih tahu lah kalau meskipun sekarang internet informasi mudah diakses, tapi kan untuk generasi tua atau generasi di atas milenial itu kan lebih susah ya mau mencari informasi. Itu juga mereka kelabakan kan ya, soalnya transisi dulunya nggak kayak gini terus tiba-tiba perubahannya cepat sekali kayak gini kan, jadi susah. Tapi sedangkan untuk yang milenial Gen Z ini kan mereka lebih mudah adaptasinya ya, seharusnya lebih bisa memilah-milah mana yang informasi ini tuh benar, informasi itu salah, dan jangan suka menutup mata. Kadang tuh orang-orang tuh dari teman-teman saya juga, mereka itu karena terlalu banyak yang masuk, jadinya mereka itu cuma baca sepenggal kayak misalnya dari TikTok atau dari Instagram, itu ya udah dari postingan satu itu aja, dan padahal kita nggak tahu dari postingan itu juga bisa di crop, bisa di itu kan, jadi informasinya nggak lengkap, sumbernya juga belum jelas itu dari mana, tapi langsung dipercaya udah ini aja gitu, atau enggak menutup sama sekali, ya udah tinggal di istilahnya kayak di hide aja yang soal-soal ini, di blog biar nggak keluar gitu. Padahal kan kita kan perlu banget nih tahu, biar kita waktu milih kita punya alasan kuat, nggak cuma sekedar ikut-ikutan aja. Kebanyakan kadang anak muda itu jadi akhirnya FOMO ya. Iya, temennya ini jadi kayaknya oh ya udahlah temanku kok banyaknya yang ini, ya udah akhirnya ikut ini gitu. Padahal sebenarnya kita meskipun berbeda dengan teman kan nggak masalah ya untuk pemilu ini. Berbeda dengan orang tua pun juga nggak masalah. Iya benar-benar. Apalagi di tahun di periode yang lalu juga kan sampai ada misalkan satu keluarga ternyata pilihannya beda gitu kan. Terus saudara satu sama saudara lain juga pilihannya beda kan, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi terkadang Gen Z ini kayak punya pikiran ikut-ikutan tuh lebih keren ya kan, jadi kayak kurang untuk mendalaminya. Padahal yang kita tahu juga kan aplikasi medsos gitu kadang kan cuma sepenggal-sepenggal yang tadi Iza katakan juga. Kadang itu juga bukan takut gak keren, cuman takut mempertahankan dari pendapatnya ini. Kadang teman-teman itu bingung, misal nih saya waktu itu kan juga persiapan ujian kemarin, ujian praktek itu saya belajar bareng teman-teman kan. Terus di sela-sela belajar itu sambil bahas tentang politik ini. Terus habis itu ditanyain, kenapa kok pilih itu Za gitu. Terus ya kan saya punya argumen, saya ngutarain gitu, menurut saya tuh kayak gini-gini. Ya saya juga menerima argumen dari yang lain gitu, tapi beberapa teman saya tuh ada yang kayak gini, aduh saya nggak mau dengerin deh, aku nggak mau dengerin kayak gitu, pokoknya aku ini gitu, aku nggak mau di debat kayak gitu kan malah menghindari diskusi gitu. Jadi kayak males, dia nggak punya alasan yang kuat gitu loh Mbak. Jadi emang sebenarnya generasi muda juga kalau misalkan untuk memilih pemimpin ini juga dia harus punya ini ya alasan yang kuat gitu ya, supaya kalau misalkan nanti di debat
Maksudnya ngobrol sama temen, kita tetap pada ini apa namanya ya, argumennya kita gitu, pendiriannya kita gitu ya. Emang kadang Gen Z itu emang kadang-kadang. Jadi kalau temennya Iza itu rata-rata hampir sama nggak pilihannya sama Iza, atau kebanyakan beda? Beragam sih Mbak, kalau dari teman-teman gitu. Cuman kalau dari saya sih, saya biasanya itu tanya kenapa kok milih ini kayak gitu, terus habis itu sebenarnya terus dia nyebutin alasan-alasannya, terus menurut saya kalau misalnya kamu itu pinginnya Indonesia ini seperti apa sih ke depannya gitu. Nah dari situ terus baru saya masuk program-program paslon yang ini tuh seperti ini, kalau yang satunya seperti ini, terus satunya lagi seperti ini, menurutmu yang paling cocok yang mana kayak gitu. Nanti mereka kan mahasiswa ya, sebenarnya bisa berpikir Iya iya. Bener. Terus ternyata ya baru kayak gitu, oh iya ya kayak gini, ternyata apa selama ini aku nggak tahu, soalnya apa namanya aku tuh nggak bisa bedain mana yang ini tuh informasinya bener, mana yang salah kayak gitu. iya, soalnya kan kadang suka banyak ya informasi yang ternyata hoax gitu, ataupun juga hanya sekedar kayak menjelek-jelekan pribadinya saja gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dilihat kinerjanya, tapi malahan yang diserang kayak pribadinya juga kayak gitu.